dikasihi Tuhan, bacaan kitab Yohanes 21, tetapi saya akan bacakan di ayat 17 saja yang demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini dibuka lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, orang berbondong-bondong datang untuk melamar pekerjaan itu. Tetapi tentu saja perusahaan tidak segampang itu menerimanya. Perusahaan mempunyai kriteria-kriteria untuk mempunyai karyawan yang diinginkan oleh perusahaan itu. Ada banyak kriteria-kriteria yang sehat jasmani rohani lah, umurnya dibatasi segini, pendidikannya S1, S2, bahkan S3, atau mungkin juga yang selalu dikatakan sudah berpengalaman. Saya membayangkan saat ini perusahaan kerajaan Allah seperti itu. Dia membuka lowongan pekerjaan untuk perusahaan kerajaan Allah. Dan Tuhan tidak membuat banyak kriteria. Tuhan hanya membuat satu kriteria, yaitu orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Jadi, satu kriteria saja, yaitu orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Nah, dalam bacaan kita Yesus berkata kepada Petrus sebanyak 3 kali untuk mengecek kesungguhan hatinya dalam mengasihi Yesus. Pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya diberikan kepada Petrus, tetapi juga diberikan kepada murid-murid lainnya dan juga kepada kita semuanya saat ini. Orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan. Yesus menghendaki kasih kita kepadanya adalah kasih yang utuh, kasih yang tidak terbagi-bagi, kasih yang penuh. Lalu bagaimana kasih itu? Kasih yang bagaimana? Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita paling tidak saya mencatat ada 2 hal. Kasih yang utuh itu kasih yang bagaimana? Yang pertama adalah kasih yang mengandung tanggung jawab. Yang pertama adalah kasih yang menanggung tanggung jawab. Setelah Petrus mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kasih yang abstrak, kasih yang tidak jelas itu harus diwujudkan dengan sikap yang bertanggung jawab, yaitu menunaikan tugas pelayanan. Tuhan mempercayakan pekerjaan khusus kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Sehingga kalau dibaca di dalam ayat 20-22, Yesus menjawab ketika Petrus bertanya tentang Yohanes, "Engkau tidak usah menghiraukan tugas yang diberikan kepada orang lain. Yang harus dilakukan Petrus adalah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab." Dan Petrus telah membuktikan itu sampai akhir hayatnya. Dia mati sebagai martir. Apakah kita dapat membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab
dalam menunaikan tugas pelayanan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jikalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita dapat melakukannya dengan penuh dengan tanggung jawab. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang utuh adalah kasih yang mengandung tanggung jawab. Dan yang kedua, kasih yang penuh, kasih yang utuh adalah kasih yang mengandung pengorbanan. Kasih yang mengandung pengorbanan. Yesus sedang berkata tentang konsekuensi yang akan diterima Petrus sebagai akibat dari tindakan mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh, yaitu salib dan penderitaan. Memang kasih belum menjadi kasih yang sesungguhnya sampai ada korban yang diberikan sebagai bukti kasih itu sendiri. Ketika kita mengatakan mengasihi seseorang, maka kita pun akan siap berkorban untuk seseorang itu. Sebagaimana perkataan Yesus, begitu juga akhir perjalanan kehidupan Petrus. Ia membuktikan kata-katanya kepada Tuhan. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sebelum hidupnya berakhir, dia menasihati dan mendorong orang-orang percaya yang digembalakannya agar terus bertahan setia di dalam penderitaan yang mereka alami karena Kristus. Ia mendorong kita semuanya untuk mengikuti teladan Kristus yang telah membuktikan kasihnya kepada manusia, yaitu dengan memikul salib, menanggung hukuman dosa manusia yang tidak seharusnya dia tanggung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita semuanya, apakah bukti kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh itu? Dalam bacaan kita, Petrus dan rekan-rekannya telah membuktikan kata-kata mereka. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka mengorbankan hidup mereka kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Yesus membuka lowongan pekerjaan yang banyak bagi kerajaannya. Dan dia hanya membuat satu kriteria saja. Dan tidak banyak kriteria. Yesus menerima orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Jalanku